Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ngobrol ringan dari informasi sebenarnya kan Ruben Amorim di konferensi pers ya sebelum Manchester United ini akan melakoni tour pertandingan preseason pertama di Amerika Serikat. Jadi Manchester United ini akan bertanding menghadapi West Ham United. Nah, dalam kaitan pertandingan tersebut ada konferensi pers dan Ruben Amorim ini memberikan banyak informasi menarik ya menurut gue yang akan gue bahas secara terpisah. Di video kali ini gue ingin menyinggung hal yang juga dikutip nih oleh Fabrizio Romano melalui Instagram Live Here We Go ya, bahwa Ruben Amorim ini mengatakan akan ada tempat bagi pemain seperti Garnacho, Anthony, Sancho, dan juga Sancho ya, kalau mereka akhirnya tetap berada di Manchester United, kalau mereka tetap stay nih ya di Manchester United. Ruben Amorim mengatakan kalau mereka ini mencapai sebuah titik di mana mereka harus bergabung dengan tim, artinya dengan tim Manchester United ya, maka mereka akan bergabung dengan tim karena mereka adalah para pemain kita. Kalau klub tidak bisa mencapai angka ataupun harga yang tepat ya, artinya klub-klub yang berminat untuk mendatangkan ini tidak bisa mencapai angka yang diinginkan oleh Manchester United, mereka akan stay. Dan saya siap untuk menerima pemain-pemain. Ini yang disebutkan oleh Ruben Amorim. Nah, Marcus Rashford sudah cabut ya ke Barcelona, dan dari situasi Marcus Rashford ini menurut gue memperlihatkan bahwa bagi Manchester United untuk melepas pemainnya di bursa transfer ini tidak mudah. Ini sebenarnya sudah terjadi dalam periode-periode sebelumnya juga ya, memang tidak pernah mudah dan sering sekali justru membuat kesulitan yang baru. Maksud gue begini, ketika Manchester United ini melepas pemainnya dengan valuasi yang lebih rendah, memberikan kerugian di sisi PSR yang menjadi beban di pergerakan Manchester United di bursa transfer selanjutnya. Nah, kali ini gue melihat bahwa Ineos tidak ingin seperti itu. Fakta bahwa Sancho misalnya dan juga Anthony, termasuk juga Marcus Rashford tentu saja ya, dan yang terbaru ada Garnacho maupun juga Tyrell Malacia ini tidak termasuk pemain yang akan diikut sertakan dalam skema Ruben Amorim untuk periode musim selanjutnya. Ini kan sudah terlihat secara jelas. Bahkan klub saat ini pun juga sedang mengupayakan ya supaya pemain-pemain tersebut ini bisa selesai di Manchester United, tapi ada faktor-faktor seperti kayak valuasi ya, yang Manchester United tidak ingin valuasi ini memberikan kerugian di sisi PSR. Kita tahu misal dengan Anthony ya, karena Manchester United mendatangkan dari Ajax dengan angka yang cukup tinggi. Lalu ada juga kesalahan dari manajemen sebelumnya yang memberikan gaji terlalu tinggi sehingga pemain ketika ingin dilepas oleh Manchester United ya, ditransfer ke klub lain, mereka tidak ingin ada pengurangan penghasilan dari sisi gaji. Jadon Sancho contohnya. Jadi ini yang membuat tarik-menarik ini sangat-sangat ketat ya di bursa transfer kali ini. Tapi Ruben Amorim menurut gua ini memberikan sebuah statement bahwa ya dia akan menerima pemain-pemain tersebut kalau seandainya gagal untuk dikeluarkan dari Manchester United. Ada dua hal ya menurut gue yang menarik ya dari pernyataan Ruben Amorim ini. Nomor satu adalah menurut gue secara ringan amatiran, gue bisa jadi salah ya, tapi menurut gue tidak mungkin Ruben Amorim berkata seperti ini tanpa adanya konfirmasi dari manajemen Manchester United. Artinya Ruben Amorim tahu bahwa memang ada proses yang sedang dilakukan oleh klub yang tentu saja diwakili oleh manajemen Manchester United dalam usaha untuk melepas pemain-pemain itu tadi. Dan manajemen pun juga sudah memberi sinyal, katakanlah ada sekian persen kemungkinan pemain tidak lepas dari Manchester United.
Misalnya ketika valuasi tidak cocok, ketika gaji tidak disetujui dan lain-lain ya. Artinya ada kemungkinan pemain ini tidak bisa lepas, dan ini disampaikan ke Ruben Amorim. Nah, di faktor nomor 2 ya yang gue lihat dan bisa jadi gue juga salah, yaitu pernyataan sikap bahwa Ruben Amorim siap untuk menerima para pemain, katakanlah seperti itu, karena bisa jadi lebih dari satu ya. Artinya apa? Secara konsep Ruben Amorim sudah mempersiapkan bahwa mereka akan diikut sertakan ke tim, ke squad. Tapi pertanyaannya saat ini adalah seberapa dalam, seberapa besar peran tersebut akan diambil oleh nama-nama Garnacho, Sancho, Anthony, atau bahkan Tyrell Malacia ya. Dimana 3 nama ini tidak ikut dalam 7 bulan terakhir Ruben Amorim, 7 bulan di musim terakhir kemarin ya, Ruben Amorim di Manchester United, di mana Ruben Amorim betul-betul mengakses, betul-betul menganalisa, betul-betul menilai, memperhatikan dan lain-lainnya terkait dengan sistem yang ingin dibangun di Manchester United, klub, culture ya, kultur, dan juga pemain satu persatu. 3 nama tidak ada di situ. Lalu nama terakhir Garnacho yang diberi kesempatan tapi dianggap tidak berhasil. Sehingga menurut gue, apa yang dimaksud oleh Ruben Amorim bahwa ya sudah, kalau memang para pemain ini tidak bisa keluar, tetap tidak mungkin pemain ini akan katakanlah diasingkan ya, ditaruh ke tim cadangan misalnya atau seperti apa. Di mana pemain-pemain ini juga Manchester United memberikan investasi kan, berupa gaji yang juga tidak sedikit, sehingga bagaimanapun juga tetap harus digunakan. Nah, digunakan sedalam apa? Menurut gue tidak akan dalam-dalam. Kesimpulannya itu. Mereka akan kembali ke tim, ke squad ya. Mungkin 1 dari 4 nama ini, mungkin 2, mungkin 3, mungkin keempatnya. Kalau mereka tidak bisa keluar, tidak laku, katakanlah seperti itu, mereka akan kembali ke squad. Gue pikir akan seperti itu. Tapi mereka tidak akan mendapatkan peran yang besar. Mereka bisa jadi akan ikut berlatih ya. Mungkin akan dilibatkan di pertandingan misalnya sebagai pemain yang duduk di bangku cadangan. Hal-hal seperti itu mungkin ketika memang diperlukan sekali maka akan mendapatkan menit bermain yang mungkin tidak banyak ya. Walaupun kemungkinan itu pun juga gue lihat tidak besar. Nah, ini mungkin akan berlangsung sampai dengan jendela bursa transfer selanjutnya. Jendela bursa transfer musim dingin ya. Dilihat nanti ada kemungkinan nggak mereka akan dipinjam atau seperti apa. Jadi ketika musim ini sudah berlangsung, tim, baik itu tim dari sang pemain ataupun juga manajemen Manchester United akan terus bekerja nih ya, bagi pemain-pemain yang tidak bisa keluar di musim panas kali ini, untuk dilanjutkan prosesnya di musim dingin dan bukan tidak mungkin musim panas tahun depan. Tapi apakah ada resiko? Tetap ada resiko menurut gue. Apa? Harmonisasi tim. Jadi yang gue khawatirkan adalah pemain-pemain ini mereka sudah tahu bahwa mereka ini tidak diinginkan sebenarnya oleh klub. Cuman karena 1, 2, 3 poin mereka gagal untuk keluar. Dan gue tidak tahu nih, gue tidak bisa mereka-reka ya, sikap karakter apa yang akan mereka bawa ke dressing room. Bahwasanya mereka bahkan ketika latihan kemarin ini kan mereka latihan terpisah. Sampai dengan video ini gue bikin, mereka tidak diikut sertakan juga ke tour pre-season. Bahwasanya tour pre-season itu selain memang ada fungsi untuk berlatih, lalu juga melakukan uji coba, tapi kan ada juga fungsi untuk menyatukan tim, menyatukan squad. Bayangkan mereka akan secara bersama-sama dalam jangka waktu yang panjang ya, 3 atau 4 pekan bahkan. Secara bersama-sama mereka akan traveling, secara bersama-sama mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan tour pre-season, misalnya menghadapi fans, melakukan pers misalnya dan lain-lain ya. Artinya kebersamaan itu dibangun. Tapi ini kan tidak melibatkan 4 nama tadi itu. Sehingga ini yang menjadi kekhawatiran gue. Ketika mereka nanti akan dimasukkan kembali ke dalam squad ini, akan seperti apa? Yang gue khawatirkan adalah justru mereka ini membawa bibit-bibit yang tidak sehat gitu loh, yang tidak bagus.
Bisa jadi gue aja yang terlalu a priori, tapi gue melihat kemungkinan tersebut tetap ada. Sehingga untuk mencegah hal tersebut ya memang dibutuhkan semacam kayak batasan. Bagaimanapun juga ini harus diciptakan keutuhan squad ya menurut gue, yang harmonis, yang kuat, yang dekat. Ini penting karena pada dasarnya sepak bola adalah permainan tim, dan hal-hal yang yang dibutuhkan, atribut-atribut untuk bisa membangun sebuah tim ini jadi tim yang bagus, yang kokoh, yang kuat. Ini kan juga harus dipertimbangkan, yaitu adalah bagaimana bisa menyatukan individu-individu yang ada, memiliki merasa sama-sama lah, kebersamaan tuh harus besar gitu loh. Dan ini kan sebenarnya salah satu fungsi dengan seperti gue katakan tadi, diadakannya pre-season, di mana 4 pemain ini tidak terlibat dan mereka sudah tahu bahwa mereka ini sebenarnya tidak lagi dibutuhkan, katakanlah seperti itu, oleh Ruben Amorim saat ini. Tapi ketika mereka harus balik lagi nanti, ini akan seperti apa, ini yang tidak bisa gue bayangkan. Harapannya ya semoga mereka bisa laku. harapannya mereka bisa laku, mereka bisa cabut dari Manchester United, karena gue merasa bahwa dengan cabutnya mereka ini bukan hanya hal yang banyak pihak yang akan mendapatkan poin positif ya. Para pemain itu mereka bisa melanjutkan karir lagi dengan lebih enak. Ruben Amorim pun juga demikian, bisa terus melanjutkan dengan apa yang ingin dibangun di Manchester United. Harmonisasi skuad ini akan tetap sama ya, bahkan akan tetap kuat. Kebersamaan pun juga demikian, dan lain-lain. Jadi itu harapan gue. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.